terus membangun koneksi sesama rider kayak kalian, dan yang terpenting menangkap esensi dari kebebasan. Keren banget tuh esensi kebebasan. Oke guys, ketemu lagi sama gue yang bakal ngisi suara di video ini. Jadi si Pak Bos tuh yang riding di motor ADV 150, nah gue yang disuruh dubbing. Katanya bahaya guys kalau ngevlog sambil ngebacot di jalan, nanti jadi nggak konsen. Jadinya biar aman, dia fokus nikung, gue yang fokus ngoceh di sini buat ngejelasin semuanya ke kalian. Dan guys, sebelum lanjut, gue mau disclaimer dulu biar kalian gak salah paham. Ini tuh perjalanan ngebolangnya si Pak Bos dari Banjaran ke Pangalengan. Di video ini, itu gue mau jelasin. Ya karena disuruh si Pak Bos juga buat jelasin vlog motor itu apa, dan apa itu yang namanya cerita di perjalanan. Ya jadi isinya rangkuman dan semacam petunjuk buat kalian yang ingin ngelakuin motovlog. Selain bahasan utama, mungkin gue akan ceritain banyak hal, gue selipin apapun di ocehan gue. Jadi konten vlog ini gak cocok buat kalian yang pengen sat ke intinya. Bisa lah, itu kalian kunjungi xmotorride.com, baca tuh di sana ya. Nah, ngomong-ngomong soal vlog, kalian pernah mikir gak sih guys, kenapa orang suka banget nonton video perjalanan naik motor? Gue tuh disuruh si Pak Bus buka data di Xmotorride, dan angkanya tuh aneh. Ternyata ini bukan cuma soal lihat pemandangan, ada data psikologisnya guys. Jadi gini, dari data yang gue lihat, ada sekitar 68% penonton vlog motor itu sebenarnya lagi nyari pembenaran buat beli motor yang sama. Sisanya 32% cuma pengen ngerasain sensasi touring tanpa harus keluar rumah. Lucu kan guys? Mereka butuh data visual buat ngeracunin diri sendiri. Ya sebenarnya mereka itu ya termasuk kalian juga. Makanya guys, setiap detail perjalanan itu penting. Kayak sekarang nih, si Pak Bos lagi jalan santai. Nah, vibe suara angin di perjalanan ini bagi sebagian orang lebih merdu dari lagu top di Spotify. Nah, di daerah sini itu suka ada razia polisi guys. Sering banget tuh operasi di daerah sini. Tapi anehnya, biasanya kalau nggak Sabtu ya hari Minggu. Ya kalian nggak usah takut lah kalau nggak punya salah. Tapi emang suka kesel juga sih, pas lagi enak-enaknya motoran, tiba-tiba disuruh berhenti. Oh ya guys, tadi itu pas ada pertigaan di Banjaran belok kanan, dan sekarang nyampe Cimaung. Nah tuh guys, itu di depan ada persimpangan. Ke kiri itu ke arah Gunung Puntang. Buat kalian yang pengen piknik dan gak jauh-jauh amat, cobalah ke sana. Guys, nanti lain kali deh kita ke sana. Biarpun nanjak jalanannya, tapi mulus banget aspalnya kalau ke arah Puntang sana. Tapi hati-hati, suka ada bolong juga tuh. Tapi gak banyak kok, paling cuma 1 atau 2. Oh ya guys, ada yang gue lupa omongin. Sebelum berangkat tadi, ada ritual yang gak kerekam kamera guys. Namanya ritual pagi pengendara motor. Itu tuh fase dimana si Pak Bos nepuk-nepuk ban, ngelus-ngelus tangki, terus manasin mesin 5 menit. Padahal motor injeksi mah gak perlu begituan. Sebenarnya gak usah pakai panas-panasin segala, kayak motor zaman batu aja pakai digituin segala. Katanya sih biar mesra, biar motornya gak ngambek di jalan. Percaya gak percaya, tapi itu nyata. Dia manasin baby arar, terus yang dipakai malah ADV. Somplak banget dah itu orang. Dia manasin bikin bising gaduh tetangga doang pagi-pagi. Motor yang dipakai si Pak Bos ini kan Honda ADV 150 guys. Kenapa pilih motor ini buat ke Pangalengan? Jawabannya simple. Motor ini tuh karakternya santai dan nyaman. Jadi buat perjalanan jauh yang nanjak-nanjak manja kayak ke Pangalengan, enak banget bawanya. Oh ya, gue lupa bilang, si Pak Bos ini dalam rangka stay tune dan gabut nggak tahu mau ngapain, dan dia sendirian aja. Dan harinya itu di hari Rabu. Ya biasalah, dia mah orang lain kerja, dia main terus ngebolang. Tapi enak loh guys, karena bukan hari libur, jalanannya lenggang pastinya. Kalau hari libur, mending di rumah aja. Bener kan kata gue ya guys? Oke. Satu data unik lagi dari Xmotorride guys. Ternyata penonton itu suka kalau di video ada sedikit cerita soal perlengkapan. Dari analisis komentar, sekitar 40% pertanyaan itu bukan soal motor, tapi soal helmnya merek apa, kameranya tipe apa, kok stabil, atau intercomnya bagus nggak. Nah kalau si Pak Bos ini, dia pakai helm LV Ultron, terus kameranya pakai HP Redmi Note 10s, dan dudukan atau mounting HP-nya dia pasang di stang pakai dudukan yang namanya Costa, terus pakai clamp yang namanya Ulanzi. Cek aja lah di Shopee, kagak modal ya guys.
Emang si Pak Bos ini ngevlognya cuma kayak begini doang. Jalan terus rekam, terus nyuruh gue dubbing. Tapi bukannya gak mampu beli, dia memang orangnya begitu. Terserah dia aja, gak terlalu mikirin gengsi dan hasil kayak gimana dia mah. Yang penting jalan aja. Terus guys, hal lain yang penting dari cerita perjalanan di vlog itu alurnya guys. Harus ada awal, tengah, sama akhir. Awalnya persiapan, tengahnya ya kayak gini, nikmatin perjalanan, dan akhirnya pas sampai tujuan. Tanpa alur itu, video cuma jadi kumpulan klip acak, nggak ada ceritanya. Kayak videonya si Pak Bos ini ngasal aja kalau ngevlog, tapi dia emang cuma jalanin hobi doang. Dia nyari duitnya dari bisnisnya, makanya uploadnya asal mengasal. Nah guys, di sini udah mulai masuk dataran tinggi dan hawa sejuk udah terasa pastinya. Tracknya the best kalau menurut si Pak Bos. Gue sependapat sih sama dia kalau yang ini. BTW guys, cuma satu kekurangannya, ini jalanan aspalnya bergelombang-gelombang. Jauh banget lah pokoknya kalau dibandingin kualitas jalan dari Soreang ke Ciwidey yang ke Ranca Bali sono. Coba lihat deh guys, jalan di depan itu. Aspalnya kelihatan mulus kan? Di sini si Pak Bos bisa buka gas sedikit lebih dalam. Nah, suspensinya yang empuk ini ngebantu banget ngeredam jalanan yang kelihatannya mulus, tapi sebenarnya agak bergelombang. Kenyamanan itu kunci, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi pastinya. Aduh enak ya tuh, orang-orang pada nyantai di mobil kolbak. Oke guys, kita kembali ke bahasan. Menurut data lagi nih guys, video motovlog yang paling banyak dicari itu yang ada bagian nikungnya. Bukan nikung biasa, tapi yang kelihatan flowy. Kayak gini nih, si Pak Bos masuk tikungan dengan smooth, manuver yang halus kayak gini, yang bikin kalian ikut ngerasain sensasinya. Udah nikung, terus lurus, bentaran, pandangan kanan kiri pepohonan hijau. Dan gak lama masuk tikungan lagi. Ya beginilah guys, namanya menikmati hidup. Untuk urusan begini, jadi solo rider atau single fighter itu lebih asik. Gak ada yang harus dikejar dan gak ada yang harus ditungguin. Nah guys, sebenarnya konsep vlognya si Pak Bos ini memberikan edukasi dan wawasan, termasuk berbagi pengalaman selama dia motoran sejak zaman sekolah dulu. Udah lama banget itu. Pokoknya si Pak Bos itu belajar motor di Kawasaki KJR dan RE King. Entah tahun berapa itu, terus lanjut dia beli motor Suzuki Shogun Kebo di tahun 1997. Terus guys, sudah itu dia lanjut ke Honda Tiger pas kuliah. Udah lama banget lah itu, sekitaran tahun 2000-an lah. Itu ada ambulan darurat kayaknya. Nah guys, kalau ambulan suaranya gitu, itu tuh bawa pasien atau mau jemput pasien yang kondisinya darurat. Tapi kalau yang bunyi wiunya panjang, itu bisa bawa orang meninggal. Kita doain aja yang di dalam ambulan darurat tadi tertolong dan sehat. Amin. Gue lanjut ngocehnya ya guys. Buset dah, ini jalan jelek amat ya. Kepada Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, ini jalan ke Pangalengan cepet dibenerin atuh, biar kita nyaman. Dan kalau lewat jalur sini, because pemandangannya nggak ada lawan pak. Sayang sekali kalau tidak dioptimalkan. Guys, mulai dari sini itu udah enak banget hawanya, bersih, sejuk, bikin lupa sama masalah pelik kehidupan. Serasa kisah drama banget hidup gue. Ya refreshing itu perlu lah. Guys, ini tikungannya enak banget, tapi sayang jalannya gerudugan bikin geli gitu. Dan kayaknya udah kebas tuh tangan si Pak Bos. Ya jadi gitu guys, intinya motovlog ini bukan cuma soal rekaman di perjalanan, tapi termasuk berbagi pengalaman, berkendara, terus membangun koneksi sesama rider kayak kalian. Dan yang terpenting menangkap esensi dari kebebasan. Keren banget tuh esensi kebebasan. Ya emang bener kok guys, kalau mobil itu alat transportasi paling bener. Dan kalau motor itu memang dari dulu sebagai simbol kebebasan. Terus motovlog itu harus niat dan susun konsepnya hingga jadi karya yang sesuai dengan ciri khas kalian. Tapi guys, konsistensi itu yang paling penting. Camkan itu, pokoknya apa yang kalian ceritakan itu harus mengena. Contohnya berburu kuliner di jalur tersembunyi, misalnya si Pak Bos di video lainnya berburu wajit kecil lilin. Terus ceritain sejarah apapun yang ditemui di sepanjang perjalanan atau target tujuan kalian. Ini gak kalah pentingnya guys, cerita di balik layar. Apa saja persiapan reading kalian, gear yang dipakai, motor apa, ngerekamnya pakai apa. Dan jangan lupa juga selalu tekankan pada keindahan alam pemandangan. Ya kalau kalian lihat spot bagus,
Berhenti dulu sejenak dan rekam sambil ceritakan apa keindahan yang dirasakan, biar penonton pada ikut ngerasain. Dan yang paling penting dari semua itu, riding santai adalah fondasi cerita terbaik. Jadi, ya kalian jangan gerasak-gerusuk bawa motornya. Nah, itu semua inti dari gimana cara motovlog itu kalau kalian niat memulainya. Coba kalian perhatiin deh, semua YouTuber motovlog yang populer pasti fondasinya sesuai dengan apa yang gue bilang tadi. Semua konsep fondasi motovlog udah gue ceritain ya guys. Kalau mau ke intinya baca aja artikel di xmotorai.com. Sekarang gue mau cerita tentang Pangalengan yang berjarak 40 km dari pusat kota Bandung. Ketinggiannya tuh sekitar 1350 meter di atas permukaan laut. Jadi kebayangkan dinginnya kayak gimana. Udaranya bersih banget, cocok buat healing. Sering banget kabut turun tiba-tiba, apalagi kalau pagi atau sore. Jadi jangan lupa ya guys, bawa jaket yang tebal biar nggak kedinginan. Sedikit soal sejarahnya ya guys. Dulu itu Pangalengan pusatnya kebun teh dan kina punya Belanda. Ada satu nama yang terkenal banget, K.A.R. Boska, yang bikin perkebunan teh Malabar jadi gede banget. Makanya kalau kalian ke sana, masih banyak bangunan tua peninggalan zaman itu yang vibes-nya klasik banget guys. Nah, yang paling dicari di Pangalengan itu pastinya kebun teh yang luas banget guys. Spot fotonya bejibun banyak banget. Bukan cuma di satu titik aja, tapi sepanjang jalan tuh bagus. Selain Wayang Windu, kalian bisa ke Nemo Highland yang jembatan kacanya viral itu, atau ke kebun teh Cukul. Pemandangannya beneran bikin adem mata guys. Dijamin betah dan lupa pulang. Wow. Terus guys, di sana ada danau gede, namanya Situ Cilenca. Kalian bisa naik perahu keliling danau atau nyebrang jembatan cinta yang ikonik. Kalau mau yang lebih menantang, coba deh arung jeram di Sungai Palayangan. Pokoknya banyak banget deh kegiatannya guys. Gue jamin nggak bakal bosen. Oh iya guys, satu lagi yang hampir lupa gue ceritain, Pangalengan itu kan pusatnya peternakan sapi perah. Jadi wajib banget mampir beli susu murni, yogurt, atau permen susu yang cuma ada di sana. Rasanya beda, lebih segar. Ini oleh-oleh wajib kalau kalian habis dari sana guys. Jangan sampai kelewat ya guys. Nah, kalau dari sini Pangalengan itu udah nggak jauh lagi guys. Itu artinya perjalanan gue sama si Pak Bos akan sampai tujuan dengan aman, sentosa, dan selamat. Nah guys, di depan itu udah Pangalengan, tempat yang indah dengan segala vibes-nya yang enak dipandang dan nikmat di hati, teramat berkesan untuk dirasakan. Dengan begini berarti perjalanan gue sama si Pak Bos udah tamat. Coba kalian sekali-kali main kesini guys, buat menjaga kewarasan itu. Otak yang udah mulai konslet di rutinitas harian yang penat, biar diformat ulang lagi itu otak kalian. Oke guys, sampai di sini saja perjalanan ngebolang bersama si Pak Bos dari Banjaran ke Pangalengan. Mohon maaf kalau gue banyak salah yang disengaja atau nggak disengaja, karena itu beneran si Pak Bos yang nyuruh gue ngoceh. Dan kalau memang ada data yang salah, komplain aja ke dia, jangan ke gue. Jika kalian suka konten ini, bisa klik itu tombol like, subscribe, terus bagiin ke tetangga. Terakhir, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Dadah.